silakan mau jadi apapun ke depan sesuai dengan cita-citamu. Nah itu yang memotivasi kita untuk bisa butuh figur, ya figur orang tua, figur-figur teladan yang menjadi motivasi kita untuk menjadi sesuatu. Mungkin kita tidak bisa merubah kultur, merubah apa, tapi sepanjang saya menjadi amanah ini, saya akan berbuat yang terbaik. Jadi saya lewat, set gitu di situ ada jaga Kapolsek, saya bilang maju dan lu tahu nggak berapa putaga gue yang jaga di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapat satu ruang waktu yang sangat luar biasa karena seorang tokoh bangsa menurut saya, karena beliau adalah kakak sekaligus guru dalam sebuah perjalanan, bukan hanya perjalanan profesional karir tapi sebuah karakter, yaitu Komjen Soehardi Alyus. Terima kasih Pak atas berkenan waktu. Alhamdulillah. Sama-sama. Ini suatu kebanggaan, dan karena masih suasana dalam protokol kesehatan, alhamdulillah kami kemarin saya juga sudah swab antigen dan juga Pak Soehardi juga. Jadi kita sangat ketat dengan protokol M dan jaraknya juga sudah lebih dari 1 meter. Terima kasih nih Pak Soehardi berkenan waktu untuk bisa berbagi di interaksi ini. Saya izin boleh buka ini Pak Soehardi ya. Ya. Saya panggil beliau adalah kakak. Kadang-kadang kalau di bahasa kampung itu adalah uda. Ya. Nah, ada uda, kalau di di Jawa Barat tuh akang kan gitu, AA. Nah, beliau ini adalah tokoh yang komplit, hablum minannas dan hablum minallahnya. Jadi untuk generasi muda, saya pikir ini adalah sebuah sosok inspirasi. Dan Pak Soehardi, kita tahu bahwa perjalanan karir beliau sangat panjang. Saya panggil beliau uda. Ini sebenarnya mengembalikan kita ke napak tilas masa lalu beliau, karena mengingat bagaimana filosofi perjalanan hidup beliau. Dan kita tahu bahwa hari ini kita kekeringan dalam sebuah kalimat maupun tuntunan dalam sebuah perilaku. Kalau dalam bahasa BMN hari ini adalah akhlak gitu. Nah, beliau adalah tokoh akhlak yang sekarang juga menjadi mentor dan juga jadi seorang tutor bagaimana memberikan kepada calon komisaris dan direksi seluruh BUMN, dipercaya oleh Pak Menteri untuk bagaimana instrumen akhlak ini masuk dalam sebuah leadership dari seorang tokoh yang akan memimpin BUMN. Udah, terima kasih nih atas waktunya. Ini memang kita mengalir, tapi mengalir itu mengulang memori-memori masa lalu, masa kecil dan sebagainya. Kalau Anda baca literatur seorang Komjen Soehardi ini, aduh bingung dari mana kita harus memulai merangkak dari seorang yang kita tahu beliau juga keluarga dari putra polisi, dan bagaimana almarhum ayah beliau mendidik beliau, kemudian beberapa waktu lalu almarhumah ibu beliau juga wafat, dan juga beliau sang kehilangan. Kita tahu sekali, semua orang juga tahu bagaimana sosok ibu orang udah sudah. Nah, gimana sih masa kecil seorang Soehardi Alyus itu? Boleh share nggak ke teman-teman muda nih milenial? Terima kasih banyak Andre. Sejarah kecil itu tentunya berbeda ya, dimensi waktunya. Kita dulu begitu akrab gitu di antara lingkungan keluarga karena belum ada gadget ya, belum ada, jadi betul-betul sikat guyup itu sangat luar biasa. Dan didikan orang tua itu juga didikan orang tua yang sekarang kan lebih persuasif, dulu lebih strength, lebih disiplin, apalagi orang tua adalah seorang, dulu masih ABRI namanya ya, belum ini masih Polri kan di bawah ABRI dulu. Jadi aturan-aturan, disiplin itu kita betul-betul ketat. Tapi disitulah kita dididik untuk bisa melaksanakan semua kegiatan kita dengan disiplin. Nah, itu mungkin dengan bedanya dengan sekarang ini gitu. Nah, tapi dinamikanya tentu kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sampai dalam perjalanan waktunya sekarang ini berhadapan dengan globalisasi yang dimana namanya digitalisasi itu merubah image, mindset dan sebagainya, termasuk pemikiran anak-anak muda kita contohnya sekarang. Seperti Anda ini kan kita kenal sebagai tokoh muda yang punya visi gitu ya. Bekas ketua Komisi Penyiaran Indonesia, sekarang masih komisionernya tapi bukan itu hanya, dan itu suatu figur yang betul-betul kita butuhkan dalam rangka mengakselerasi perkembangan dan pembangunan bangsa ini.
Nah, jadi didikan orang tua itu sejak mulai kecil kita disiplin ya. Di keluarga Polri, keluarga TNI, keluarga ABRI gitu. Disiplin, kemudian kita betul-betul strength dengan keluarga sangat dekat gitu. Dan itu berjalan sampai sekarang. Ya, bekas-bekas itu masih ada. Pasti beda lah cetakan tahun 60-an, 50-an dengan cetakan tahun generasi YZ ini ya. Iya. Kalau kita generasi baby boomers, kita masih mengalami mesin tik, tok. Iya. Mesin tik, mulai seorang pakai mesin tik, begitu dibuka selesai karbonnya terbalik. Iya. Kalau sekarang kan pakai komputer, bisa dilihat gitu ya. Kita masih main sepak takraw, lalasin, main gundu gitu kan. Itu keterampilan yang kita dapatkan dengan ini. Sekarang kan semua simulasi, game online. Tapi disitulah olah fisik berbeda. Makanya anak-anak muda sekarang banyak bukan maaf dengan segala amat agak kekurangan dalam segi pemilihan fisik karena dia kurang di lapangan. Lebih banyak pada yang olah pikir saja. Kalau kita dulu enggak, semua kita jalani. Keterampilan itu kita mainkan, main layang-layang, main apa itu kita kerjakan. Sekarang kan main game. Nah, itu salah satu mungkin sisi negatif dari perkembangan zaman ini, Andre, yang mesti dikejar gitu ya. Kita survive, kita kuat karena lingkungan kita membentuk itu. Nah, itu kita rasakan sampai sekarang. Inilah bedanya masa kecil dulu sama masa kecil sekarang. Iya. Dan itu diimplikasi sama anak-anak kita nih. Mendidik mereka juga harus betul-betul yang baik. Kenapa? Akhlak tadi, kembali ke akhlak juga sangat rentan. Ketika orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, dia bisa cuek dengan orang tua. Ya kan, saya pernah sekolah di luar negeri, di Eropa, di Jerman sana 2 tahun, kan sudah lihat pola kultur sana kan berbeda. Anak bapak ya kalau udah selesai dia dewasa urusan sendiri. Bahkan care terhadap orang tua juga nggak ada. Nah, itu nggak ada tuh, beda dengan kultur kita di sini. Kultur kita siapapun orang tua kita nggak ada sama rumah jompo, harus kita urus sampai dengan dia nggak ada kan gitu. Itu bedanya tuh. Nah, kultur ini yang berbeda pada saat dulu kita kecil, yang kita bawa sampai sekarang, dan sekarang untuk anak-anak kita ini, Andre. Iya. Kurang lebih. Perjalanan itu informal yang didapati nggak semua orang tahu kan ya. Milenial juga nggak tahu. Nah, tapi ada kondisi formal yang mungkin orang nggak berpikir ya, siapapun hari ini ketika dari nothing menjadi something. Seorang Pak Komjen Suhardi Alyus ini adalah seorang seperti itu. Kalau path-nya menjadi lokusnya adalah menjadi seorang polisi, itu kan ya kita nggak mungkin apresiasi itu ditunjukkan dengan naiknya struktur. Benar ada? Nah, apakah ada vision ataupun bukan cita-cita ya? Mungkin bagian dari cita-cita. Seorang Pak Suhardi itu menapak itu apa sih waktu kecil? Apa resep? Jadi gini, memang betul yang Anda sampaikan tadi. Kita harus punya cita-cita. Nah, harus punya kemauan. Nah, kebetulan kita punya contoh orang tua yang kebetulan anggota Polri. Kau lihat disiplin ya, bangun pagi jam sekian, olahraga, berangkat kantor dan sebagainya, kita tanggung jawabnya sama anak. Itu menjadi warna. Dan kita juga bercita, nanti saya akan besarkan begini, akan lebih baik lagi, begitu. Nah, disitulah yang membentuk kita. Karena kalau kita nggak punya cita-cita, mau kemana ini kita kira? Gitu. Nanti udah rancang, saya kesini, tapi udah punya niat. Walaupun kita nggak pernah ada yang tahu kita mau jadi apa. Apapun kita. Umur kita pun kita juga nggak tahu sampai kapan kan gitu. Iya. Bahkan kalau kita boleh sitir Quran tuh, surat Luqman ayat 34 itu kan. Tidak ada satupun manusia yang dengan pasti tahu apa yang dikerjakannya besok dan di mana bumi dia akan nggak ada. Artinya kita prediksi, tapi kita harus sebagai manusia yang hidup ini harus bisa untuk mengisi kehidupan ini dengan baik gitu. Pasti cita-citanya yang baik, kan nggak ada yang cita-cita orang. Nah, dalam perjalanan itulah yang kita menjadi warna kita, bagaimana kita berkiprah. Nah, kita harus jadi teladan. Nah, yang kita lihat orang-orang itu teladan. Itu yang penting buat generasi muda, Andrea. Kita lihat tokoh-tokoh itu banyak. Saya ingin seperti bapak itu. Saya ingin seperti bapak itu. Gitu. Nah, itu penting. Artinya juga mewarnai generasi muda sekarang. Saya ingin seperti bapak itu. Saya ingin seperti bapak ini. Dari gaya bicaranya, akhlaknya, apanya, itu penting tokoh. Jadi teladan tadi itu yang tadi untuk leadership yang baik itu. Kita lihat itu. Nah, itu dari kecil kita biasakan. Dari kecil termasuk dong. Wah, lihat Panglima ABRI, lihat ini. Nah, itu kan luar biasa gitu, gagah gitu. Itu mewarnai. Saya harus bisa kayak gitu. Jadi tanamin. Jadi itu memotivasi kita dalam belajar.
saya kalau nggak bisa gitu, dan itu didorong sama orang tua juga. Kamu kalau nggak belajar nggak bisa seperti itu gitu. Nah jadi itulah. Oke, kita main pada waktu, tapi waktunya belajar kita belajar. Kalau nggak kita nggak bisa. Yeah. Banyak kan yang sebab itu, ini mumpung jadi anak ini kita mau sembarangan nanti puas-puaskan masa muda. Ya puaskan masa muda terus, tapi untuk selanjutnya nggak jadi apa-apa gitu. Nah, itu yang bagus membagi waktu, yang sekarang saya katakan sama anak-anak harus membagi waktu antara dunia itu dengan dunia pendidikan, sehingga tahu kamu bisa menggali pengetahuan dan potensi apa yang ada sama kamu. Silakan mau jadi apapun ke depan sesuai dengan cita-citamu gitu. Nah itu yang memotivasi kita untuk bisa. Ini butuh figur orang tua, figur-figur teladan yang menjadi motivasi kita untuk menjadi sesuatu. Jadi dari nothing menjadi something. Iya, itu. Ya, mudah-mudahan bisa dicapai, tapi kan dalam perjalanannya nggak semuanya bisa tercapai. Tapi minimal kita punya semangat itu dulu. Semangatnya itu. Nah, dari perjalanan itu udah banyak orang nggak tahu. Anda lihat tuh, teman-teman juga riset. Nggak ada cerita dengan seorang Pak Soehardi Halyus dengan perjalanan hidupnya. Nggak tahu orang. Taunya hanya prestasi. Jadi legacy seorang udah itu bicara terorisme, nanti kita buka tidak bagaimana udah bicara tentang jadi Bareskrim dan sebagainya. Nah, sebenarnya ketika udah awal tuh gimana sih ceritanya? Cerita hidup tuh muda, kemudian udah tes polisi ya kan biografi ini kan nggak ada udah diurai itu di dalam sebuah literatur. Boleh nggak sharing? Jadi dengan semangat tadi, Andre, saya harus menjadi sesuatu. Nah, kunci itu. Begitu selesai sekolah kita prestasi terus, ya, harus bisa prestasi. Nah bahkan waktu SMA, saya SMA 28 Pasar Minggu dulu. SMA 28. Ada guru namanya Ibu Ritonga. Ibu Ritonga itu guru matematik. Sampai Hardi gitu panggil. Saya kasih nilai berapa kamu ini? Nilai 100 atau 100 min pokoknya kan. Nggak boleh nilai 100 gitu. Punya guru contohnya, kita ingin berprestasi gitu. Jadi itu salah satu mata kuliah, mata pelajaran. Wah ini harus. Saya mau menyiapkan diri untuk bisa berkompetisi gitu. Kita ikut. Nah, dari begitu tamat SMA semua kita masuki, kita mau jajal. Jajal kemampuan gitu. Jadi masuk ke penerbang di Curug, lulus. Dari 250 cuma tinggal 9 orang gitu kan. Masuk UI lulus gitu kan. Nah, masuk ke mana lagi? Berapa? Termasuk Akabri. Akabri lulus juga gitu. Jadi sempat juga tuh waktu sudah di Akabri di Magelang masih dipanggil juga namanya sama dari Curug itu. Namanya masuk. 9 nama. Dari 250 9 orang cuma yang lulus waktu itu ya. Nah, di UI juga namanya sempat dipanggil juga. Nah, artinya kita ingin coba kompetensi. Sebab kalau kesempatan kalau sekarang kan mungkin cuma 1-2 posisi saja atau yang sekolah aja yang bisa kita cari gitu ya. Tapi dulu masih memungkinkan karena waktunya berbeda-beda kan, ada perintis 1, perintis 2 dan sebagainya. Jadi kita masukin semuanya. Ada uji nyali dan uji kemampuan gitu. Mampu nggak sih gue bersaing gitu. Nah, itu yang saya kerjakan gitu. Mudah-mudahan jadi motivasi buat adik-adik semua nih kita gitu. Bagaimana? Udah, kalau kamu emang ingin ke situ coba. Uji kemampuan, ada ujian, masuk ujian. Itu uji nyali dan uji nyalinya di situ ya. Di situ. Mau nggak kita tuh? Nah, masuk di Akabri. Nah, udah kan. Masuk ke Akabri gitu. Yang sekolah gratis kan? Iya, ada. Dasarnya itu tuh ya. Sekolah gratis, kemudian lihat kalau jadi jenderal kan gitu, hebat kali jadi jenderal. Mana-mana dikawal terus kemudian lihat hormatnya gitu kan. Wah, ini itu memotivasi kita. Harus sikap disiplinnya itu yang memotivasi hingga punya warna gitu. Nah, kiprah untuk kebaikan. Itu kebanggaan juga kan buat kita dan keluarga kita juga semuanya. Dan itu tidak mudah. Ya. Itu istiqarah udah dulu tuh. Ketika ada 3 opsi, berapa opsi itu, apakah minta pertimbangan orang tua atau apa keyakinan diri? Udahlah, Akabri ini. Enggak, memang itu yang lainnya cuma sebagai pelengkap saja. Pelengkap saja. Jadi tujuan utama ini. Kenapa dulu pengen jadi penerbang? Karena ada tetangga penerbang Pelita Air Service dulu. Wah, enak banget tuh kan. Pakaiannya pakai dijemput pakai mobil khusus penerbang. Wah nanti terbang itu agak tapi agak Akabri ya gitu. Jadi yang memutuskan kita. Orang tua cuma mendukung saya. Saya ingin masuk Akabri. Gitu. Di situ bukan pendidikan Akabri, bukan pendidikan Cemil, betul-betul dilatih fisik sampai di Magelang 6 bulan. Betul-betul menderita gitu. Segala latihan-latihan itu betul menolkan kita. Ya betul-betul dibuat doktrin yang baru, jadi sosok baru yang punya leadership, punya kepemimpinan seperti yang diharapkan oleh kurikulum pendidikannya. Kenapa milih polisi dah? Akabri ada 2 gitu ya? Enggak semua. TNI,
Enggak, polisi. itu satu dulu. Satu dulu ya. Dari Oke. masuk Magelang. Oke. Zaman kita masih satu. Oh, Magelang. Oke. Jadi kita jadi masih gabung saya satu. Oke. Nanti di penjurusannya Magelang gitu. Oh. Nah, nanti itu dari dulu kita seluruh Indonesia udah lulus di masing-masing panitia daerah kumpul di Magelang. Oh, Nah, oke. di Magelang nanti selesai ujian tuh kita ada 2 bus itu, ada 2 truk rentengan. Yang satu itu ke stasiun pulang berarti gagal. Yang satu lagi muter balik lagi masuk ke dalam gitu. dalam Ini jadi sedang hidup. Ini kita lulus apa enggak? Nah, itu yang dulu. gitu Tapi ya. rupanya belakangan kita baru tahu kalau mobil yang kita naikkan atau truk yang naikkan jelek itu pasti balik. Kita nggak bisa ke Jogja. Gitu. Ke Jogja kan mesti mobil yang bagus gitu. Jadi pengalaman itu gitu. Saya kok naik mobil jelek, berarti nggak lulus gitu kan? Tapi rupanya belakangan kita tahu bahwa kalau mobil-mobil itu kan nggak untuk jarak jauh gitu. Kalau mobilnya bagus, jangan merasa wah ini lulus. Oh gitu. Jadi dari situlah dibagi darat, laut, udara, polisi. Kita masih jadi satu dulu. Oke. Yang di polisi di Semarang, angkatan laut di Bumi Moro di Surabaya, Maguwo di Jogja, kemudian darat sendiri di Akmil Magelang. Ketika milih itu udah milih karena milih itu belum. Udah gabung. Ada ininya, ada Oke. tes. Tesnya lagi. Tesnya lagi. Ada sebagainya. Jadi bukan karena background karena ayah. Enggak. Itu udah pengennya gitu kan, ada opsi pilihan nggak atau dipilih langsung oleh sistemnya? Sistem pilih. Sistem langsung milih. Oke. Ditanya juga ininya gitu. Karena tuh sempat juga nilai kita tinggi di angkatan udara karena penerbangan saya lulus. Oh gitu. Iya itu gimana saya tuh? Jadi begitu psikotes angkatan udara itu, bisa gua ngerjain semua dulu disuruh gua ujian ini gitu kan. Bener ini, bener. Itu cepet tinggi nih saya itu. Tapi kan pikir, wah ini yang nangis mama pas sampai menjadi angkatan udara. Bapaknya polisi. Besarnya di udara semua kan? Nggak ketemu di bawah tuh. Daripada saya itu dan juga taruna-taruna itu kan, wah ada takut ada kecelakaan gitu, ada Iya. kan gitu. Iya. Terus kemudian ada background itu sempat nilai itu tinggi karena udah juga sempat kita ngerasakan masuk ke Matra itu yang ujiannya dilempar dari ketinggian serot gitu, diputer melihat satu titik itu udah ujian khusus untuk penerbang. Dan itu udah kita alami di Curug itu kayak kita. Tapi ya ini perjalanan hidup ya. Qadarullah ya. Menurut saya itu yang terbaik dari Allah ya, kita mendapatkan ini, alhamdulillah kita bisa menjalani ini. Jadi tidak salah ketika perjalanan itu dipilih itu, akhirnya perjalanan itu yang membuahkan hasil hari ini seorang Pak Suhardi Alyus. Nah, ketika lepas itu prestasi bagus, tiba-tiba langsung masuk ke polisi dengan struktur mulai dari Sespri, Kapolri, pernah udah dulu. Oh iya dulu kan. Nah, itu gimana perjalanan sehingga keyakinan orang terhadap seorang apa yang menjadi? Jadi pertama tamat Akabri atau Akpol tuh masuk ke Jawa Barat. Jawa Barat. Kita terus nggak lama kemudian jadi Kapolsek. Lihat Kapolsek, enak kali gue jadi Kapolres ini ya gitu. Jadi itu memotivasi juga gitu kan. Kalau ngasih mimpin rapat, kemudian ini ada kreativitas yang bisa dikerjakan gitu dan kita bisa berkontribusi. Iya. Jadi dalam rapat-rapat dengan Polres itu, Kapolsek gini kebetulan senior jauh gitu kan. Kita angkat tangan terus, saya bisa gitu. Saya bisa gitu. Oke. Kamu bagaimana contohnya di patroli? Bagaimana bikin patroli? Karena kita kan punya sumber daya terbatas, Andre ya. Iya. Bagaimana kita di Cimahi itu bikin patroli sodokan namanya? Gimana mengisi ruang-ruang yang rawan itu, seolah-olah polisi nggak berhenti. Nah itu kan juga satu pemikiran strategis itu. Iya. Kamu gimana caranya? Saya masih pangkat letnan 1 terus seperti itu. Gini Pak, saya berangkatkan ini dari sini dari mulai jam 11 malam sampai jam 4 tuh yang rawan tuh. Nah, pakai motor anggota 22. Berputar dia dengan titik-titik tertentu, kita evaluasi tiap bulan. Dia berangkat dari sini, berangkat sini, muter dengan pos-pos tertentu yang kita buat. Di sini muter, jadi seolah-olah kan isi ada terus itu. Baru mau bikin macam-macam, baru ini loh ada polisi lagi. Padahal kita foto cuma 2 atau 3 motor saja, gitu loh. Jadi bagaimana mengisi kekosongan ruang-ruang itu kan modifikasi kreatif itu dengan efisiensi, dengan yang modal yang tidak terlalu besar. Anggota kalau ada motor dinas kita siapkan, kalau nggak motor anggota tapi kita kasih bensinnya gitu loh untuk kita. Itu kan ide-ide yang kecil yang bisa kita angkat itu. Bagaimana kita mengisi ruang-ruang rawan itu sehingga kita besar menekan aktivitas. Kalau masalah bisa kita tekan sampai 50% loh. Ya kan kita itu namanya teori kriminologi ya. Satu tempat kalau rawan, kalau kita terus intensi itu dia akan berubah dong jadi tidak rawan gitu kan. Tapi kan kayak teori balon, ditekan di sini berkembang sana. Ini
itulah yang teori kejahatan itu. Nah, kita bagaimana mengisi ruang-ruang itu. Di aspek pencegahan, prevention itu kita mainkan. Nah, kita lihat Kapolres kok enak gitu. Wah, menjadi Kapolres enak gitu. Wah, begitu jadi Kapolres, yuk, dan Kapolres lebih enak lagi gitu. Jadi itu memotivasi gitu. Nah, ada cerita lucu Andre. Jadi saya waktu itu masih Kapolsek Cimahi. Masih di Polres Bandung. Jadi jam 7 pagi Kapolda akan melintas. Melintas menuju ke Subang. Nah, kita jam 6 pagi sudah berdiri itu di Lembang, di tikungan Lembang itu. Dengan gagahnya pakai HT, nunggu Kapolda lewat. Kapolda lewat nggak sampai 2 detik, 3 detik, udah kan pengamanan jalur. Iya. Tapi itu jadi sejarah. Berapa puluh tahun kemudian saya jadi Kapolda Jawa Barat. Nah, jadi saya lewat, set gitu di situ ada jaga Kapolsek, saya bilang maju dan lu tahu nggak berapa puluh tahun gue yang jaga di situ. Jadi itu memotivasi gitu ya, artinya bisa berjalan semua gitu. Nah, setelah jadi Kapolda, wah ini nih, itu udah ini kan udah politik, udah pokoknya kita yang penting sudah memotivasi kita untuk gitu. Tapi yang penting dimanapun kita berdinas, buatlah yang terbaik. Itu poin. Buatlah yang terbaik. Jadi kita loyal, bukan ke atas kita loyal, ke samping kita loyal, ke bawah juga loyal. Kenapa? Kita sukses karena anak buah. Kita sukses dengan dukungan teman-teman. Dan kita juga harus memberikan laporan yang benar kepada pimpinan. Di situ kolaborasi. Kalau kita proses sosiometri atas, bawah, samping. Itu kalau menilai seseorang tuh kita jangan melihat, tapi nilai dari 3 dimensi itu. Nah, berbuatlah yang terbaik, nanti masyarakat akan menilai. Habul minan nas. Tuh, rajanya adalah Pak Suharyalis itu. Itu belajar dari dulu tuh. Beda lah apa. Tantangannya, tanggung jawabnya itu berbeda ya di setiap dimensi waktu. Dan setiap struktur itu dilihat udah selalu memberikan kreatif modifikasi, mau jadi Kapolsek, Kapolres, Kapolda, terakhir kita di Bareskrim juga. Hal itu ya deh. Apa yang membuat totalitas kerja tadi? Membuat jabatan amanah ini cuma sebentar, jadi lakukan yang terbaik. Apa do the best. Do the best. Nah, itu yang paling penting. Biar yang sisanya biar Allah yang atur. Tapi gini, karena kita melihat ya, saya melihat dari posisi manajemen di negara kita sebuah keterbatasan, itu tergantung memimpinnya. Karena kita punya sumber daya terbatas, sumber daya yang terbatas. Nah, yang penting kita punya kemauan gini. Sepanjang gua jadi pimpinan di sini, gua akan buat yang terbaik. Nah, itu yang paling mahal dari seorang Pak Suhardi. Terserah. Mungkin kita tidak bisa merubah kultur, merubah apa, tapi sepanjang saya menjadi amanah ini, saya akan berbuat yang terbaik. Setelah itu terserah. Tapi dalam era ini kita bisa catat bahwa kita masih bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara. Itu dulu. Itu yang paling mahal. Karena mana dibilang itu dah. Value itu anak muda kadang-kadang, aduh, saya duduk sini nggak enak di sini. Lihat orang tukang cendol enak, nasi goreng enak. Nah, udah setiap Anda lihat, setiap dimanapun amanah, totalitas BNPT pun juga begitu, nggak peduli kita baru di sini, ya kan? Tetapi ada impact yang itu apa sih? Apa yang menjadi kekuatan semangat itu ya? Semangat. Semangat kita cuma kembali. Saya nggak butuh pujian orang. Saya kita setulus, dengan ketulusan. Apa sih yang bisa kita sampai? Contoh yang macam di BNPT kemarin, kok saya rasanya nggak bisa ya. Waktu itu pernah. Itu image BNPT berubah. Kita pun di Komisi Penyiaran merasa kemarin udah. Jadi saya bilang waktu itu diskusi sama presiden. Berdua. Pak, saya bilang gitu, mohon izin Bapak Presiden, kalau ada 100 teroris yang kita deradikalisasi bukan 100. Loh kok gitu Hadi? Kalau 100 terorisnya, istrinya 100, anaknya kalau 200, bapak ibunya tambah 200, tambah komunitasnya, tambah kakak adiknya bisa ribuan. Yang sebenarnya yang mesti terpapar, yang mesti dinetralisir gitu. Itu program. Nah, bagaimana mengkreasikan itu? Contoh, teroris, Pak, teroris itu yang paling cepat menjadi teroris keluarganya kan. Nah, itulah pola pendekatan itu. Karena setiap hari rutin kan butuh waktu masyarakat dirubah mindsetnya supaya bisa radikal dan sebagainya, itu kan butuh waktu. Tapi yang paling cepat menjadi teroris ada keluarga teroris. Nah, itu pola pendekatan saya, Pak. Saya akan menggunakan mantan teroris yang sudah ikut sama kita sebagai narasumber. Loh, kenapa gitu? Lah, kalau saya menggunakan kita dianggap togut, ya kan? Tapi kalau mereka mantan teroris yang ngomong, dia sudah punya dalilnya, dia punya pengalaman, kamu salah. Lebih masuk Pak, oh ngerti Pak. Di situ lah bedanya. Makanya kita rangkul. Kita bangunlah pusat
deradikalisasi dengan Ahmadiyah kita bangun di Mencirim. Itu dipimpin oleh mantan teroris perampok Bangsi EMB, kalau pernah dengar itu. Oh, yang di Medan ya? Pendanaan terorisme itu mendidik anak-anak mantan teroris, anak-anak teroris yang juga salah satunya mungkin yang kena tembak aparat itu orang tuanya. Jadi begitu dimarginalkan mereka, melihat kita pertamanya agak sedikit itu, tapi begitu masuk dengan sentuhan-sentuhan hati, dengan dia karena sekolah-sekolah itu dimarginalkan, cuma di saung-saung terbuka itu kita datang. Pak Ustadz, boleh nggak saya bangunkan masjid di sini? Bisa, betul Pak, betul. Bisa nggak saya mau nggak saya bangunkan sekalian TPA buat anak-anak daripada nanti kena nyamuk. Betul Pak, insya Allah. Saya Bapak benar belajarnya. Tapi ingat ya, setiap 2 bulan ada pelajaran kebangsaan, bukan nasionalisme. Mau kita bangunkan dengan Majariah. Sekarang anak itu berbalik semuanya, karena mereka itu kita putus mata rantai. Sama ketika juga kita bangun di Tenggulun. Tenggulun Andre, di Selopuro itu, disitulah dibuat bom Bali. 1,2 ton bom Bali dibuatnya di Selopuro yang meledak di Bali. Iya. Ada bahan bakunya 10 ton. Nah, datang ke sana, kita lihat itu seorang ibu melahirkan anak-anak hebat tapi dibilang teroris, satu keluarga. Nah, itu kita sentuh gitu. Kalau kita sentuh hatinya, itu berbalik semua sama kita. Nasionalisme mereka justru sekarang kalau nanya Indonesia Raya lebih duluan dia. Mungkin lebih bagus daripada anak kita itu ikut sekolah umum gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita merangkul itu. Itu kan pemikiran-pemikiran out of the box. Iya, out of the box itu. Nah, ini penting buat selama ini kita hard approach, gitu kan? Hard approach boleh, tapi itu delas. Nah, dia sesama manusia. Bagaimana ini? Apalagi sekarang konten-konten itu kan masuknya secara persuasif kan ini. Iya, Nah, itu mesti kita batasi. Gitu. Nah, ini salah satu Andre, kita bagaimana memberikan diri kita akan buat terbaik. Apa yang bisa kita buat terobosan? Apa yang bisa kita berpikir out of the box yang untuk mencapai apa tujuan kita itu. Kalau kita punya amanah pasti ada ruang dan waktunya kan. Iya. Batasnya. Sepanjang mungkin kita katakan di satu jabatan jadi Kapolda, saya ingin begini yang baik nih. 10 kita punya cita-cita. Mungkin dalam perjalanan cuma 4 atau 5 yang tercapai, 5 lagi belum. Tapi kita punya rasa puas. Tapi kalau kita mendapat jabatan terus yang penting jalan saja. Terus mau jadi apa? Harus punya cita-cita. Oh, saya jadi di sini, saya punya poin terus. Biasa dari mulai Kapolsek saya ingin perbaiki ini. Di Kapolda saya ingin perbaiki ini. Dari Kapolda saya pengen gini, nggak ada lagi gini lagi. Nah, itu jadi cita-cita. Tapi nanti yang jadi berapa nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu jabatan sampai berapa lama. Iya, kan gitu. Betul. Nah, itu jadi cita-cita. Jangan seperti biasa-biasa saja. Gitu. Nah, itu saya tanamkan juga sama anak-anak supaya ada cita-cita itu. Iya. Perbaikilah. Karena udah niat baik saja sudah dapat pahala tuh. Iya, berniat baik. Gitu ya. Nah, itu saya biasakan. Kalau saya di sini akan begini. Saya macam sekarang. Jadi komisaris utama Taspen. Iya. Saya ingin begini nih. Saya janjian sama Pak Mardiasmo. Pak, selama kita di sini kita tidak boleh kejadian seperti tempat yang lain-lain. Iya. Kita kontrolnya gini. Supaya apa? Semangat kita. Check and balances, tapi dengan humanis. Kita saling asih asuh. Iya. Jadi kita nggak boleh. Ini transparansi, transparan kita. Iya. Mau kita dikoreksi, monggo dikoreksi. Iya. Kita nggak sempurna juga. Kita punya kelemahan. Betul. Nah, disitulah yang semangat itu Andre yang kita pikir harus ditularkan sama generasi muda itu, harus punya cita-cita, punya tujuan, punya katakan program kayak apa yang bisa disampaikan selama dia menjadi memegang amanah. Iya. Ya walaupun amanahnya nggak tahu, mungkin sehari 2 hari berhenti ya. Kita nggak tahu kita tahu Andre saya mau jadi di satu jabatan sekian tahun yang bisa. Iya. Ya kan? Begitu prinsipnya, begitu kita menerima amanah, besok pagi pun kita siap menyerahkan amanah itu kembali. Itu